Saya akan mulai debat ini dalam 3, 2, 1. Juri, mari kita lihat realitas sekarang. Pelajaran agama dan lainnya itu sudah diaplikasikan secara bertahun-tahun dan idealnya agar murid itu bisa paham dan bisa bermanfaat dalam dunia nyata, bukan? Masalah ini tuh datang di saat mereka diekspektasikan, dituntut untuk menghafal nama nabi, nama rasul, ayat kitab suci, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara pengaplikasiannya dalam dunia nyata. Ini sangat berbahaya dalam status quo karena pada akhirnya pelajaran agama terlihat kurang relevan, tidak berarti dibandingkan pelajaran lainnya. Ada 3 mekanisme dalam tim pemerintah untuk membuat perdebatan ini tuh lebih jelas. Yang pertama, kami ingin mengintegrasikan mata pelajaran lainnya dan agama, contohnya seperti PKN, ekonomi, dan IPA, agar mereka memiliki hubungan dan parameter yang jelas dengan pelajaran agama. Yang kedua, tim oposisi tidak perlu khawatir apakah mereka guru-guru agama akan dipecat atau tidak, karena mereka akan menjadi konsultan dan memverifikasi apakah sudah terintegrasikan dengan sesuai atau belum. Dan yang ketiga, negara-negara yang memiliki agama yang beragam ataupun agama-agama yang minoritas, mereka akan tetap terintegrasikan dan diikut sertakan karena mereka akan ada pengaplikasiannya sendiri, sehingga tim oposisi tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dua tujuan dari tim pemerintah, kami ingin membuat pelajaran agama menjadi lebih berarti dan relevan, dan yang kedua, kami ingin murid menjadi paham bagaimana pengaplikasian ilmu agama di bidang yang lainnya nantinya. Artinya, jika tim pemerintah bisa membuktikan dua hal ini, kami berhak menang dalam perdebatan dan saya bangga menjadi tim pemerintah. Argumen yang pertama, kenapa sistem integrasi ini penting? Juri, mari kita lihat karakteristik pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama sekarang itu hanya berfokus pada materi keimanan tanpa adanya cara pengaplikasiannya, sehingga murid-murid ini tidak tahu ketika mereka hanya disuruh untuk menghafal ayat kitab suci, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara pengaplikasiannya dalam dunia nyata. Ini penting sekali. Analisis yang pertama, kami kira saat murid-murid hanya diberikan tuntutan untuk menghafal nama-nama nabi, mereka akan bingung cara pengaplikasiannya dalam dunia nyata. Mereka tidak tahu bagaimana apa yang dilarang dalam agama mereka. Contohnya seperti mereka bermimpi untuk menjadi pengacara. Apakah itu benar atau salah? Karena di agama mereka itu dilarang untuk membela kriminal. Tapi dalam dunia nyata, pengacara itu juga memastikan apakah itu beneran kriminal atau semata hanya tuduhan saja. Implikasinya adalah di saat murid-murid itu hanya diberikan pengetahuan tentang amalan-amalan pelajaran agama, tapi tidak mengajari mereka skenario yang masih abu-abu itu tadi, itu sangat berbahaya. Kenapa? Dua hal, pelajaran agama akhirnya dinilai tidak berguna, dan yang kedua, murid akhirnya bimbang terhadap moralitas agama dalam dunia nyata. Analisis yang kedua, mari kita komparasikan jika mata pelajaran ini diintegrasikan. Kami kira akan ada skenario di mana ada kejelasan tentang bidang-bidang yang masih abu-abu tadi. Mereka akan tahu tentang parameter mana yang jelas ketika mereka menjadi pengacara ataupun menjalani bisnis. Mereka tahu mana yang dosa, mana yang benar dan yang salah pada akhirnya. Yang B, kami kira murid tidak akan takut untuk mencoba hal baru pada akhirnya, karena mereka tahu mana yang jelas, yang benar dan yang salah. Contohnya saat mereka ingin bermain musik, piano, mereka tahu ketika agama mereka menceritakan tentang alat musik mana yang dilarang dalam agama mereka. Setidaknya mereka dalam dunia kami, mereka akan paham mana yang bisa mereka lakukan dan mana yang tidak bisa. Kami kira dua ini penting karena agama bisa menjadi lebih relevan dari tim pemerintah, dan kedua, murid tidak akan takut mencoba hal baru karena ambiguitas pelajaran tadi. Argumen yang kedua, kenapa integrasi ini akan membuat sekolah menjadi lebih aman? Mari kita lihat karakteristik lingkungan sekolah sekarang. Sekarang itu sangat kental dengan budaya menghakimi satu sama lain. Contohnya saat guru menghukum anaknya yang melakukan pacaran dengan dipetal rambutnya atau lain sebagainya. Guru ini, mari kita analisa. Yang pertama, kami kira permasalahannya itu ketika guru itu tidak tahu dan tidak paham. Mereka tidak memiliki panduan. Mereka percaya bahwa dalam agama mereka orang tua itu harusnya dihormati. Mereka bisa semena-mena memberikan hukuman yang sangat berat kepada siswa, sehingga murid itu menjadi aktor yang rentan di mana mereka akan takut untuk mencoba hal baru karena hukuman berat itu tadi. Contohnya, skenario ketika guru itu memberikan hukuman seperti fisik, ditampar, dipukuli, ini akan sangat buruk sekali karena murid akan menjadi tidak belajar dari kesalahan mereka, tapi mereka akan lebih takut lagi untuk mencoba hal baru. Tapi analisis kedua, ini juga terjadi di saat murid itu merundungi murid yang lainnya. Mereka melakukan perundukan bahwa hukum negara, mereka memiliki pikiran bahwa hukum negara dan hukum agama itu berbeda. Mereka percaya bahwa hukum negara itu akan merehabilitasi mereka, sedangkan dalam hukum agama mereka akan bisa ditanggung nanti setelah mereka mati. Ini yang berbahaya karena mereka kan masih bisa melanjutkan perundungan. Mereka memiliki mari kita perbaiki. Mereka tahu bahwa dua konsep ini berbeda dan tidak bisa disatukan. Kami kira mereka juga memiliki justifikasi karena umur mereka yang sangat muda. Akhirnya tidak ada konsekuensi dalam diri mereka, tidak ada efek jerah pada akhirnya. Inilah mengapa integrasi itu penting, karena satu, aktor seperti guru akan mengerti, akan ada konseling dan bimbingan yang benar berdasarkan perspektif agama dan masyarakat sekarang. Dan yang kedua, ini penting karena untuk menghapus konsep-konsep hukum di dunia dan hukum agama itu berbeda dalam cara pikir orang-orang. Bangga menjadi tim pemerintah.